Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Umar. Ya, saya masih di sekitar zikir 3 itu kok belum mantep-mantep. Ya. Kalau bisa coba diingatkan lagi bagaimana cara zikir hati itu Ya. supaya kita lebih mantap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Umar. Pak Umar pertanyaannya adalah, Ustaz, kita alhamdulillah bifadlillah sudah mencoba dan mempraktekkan zikir 3, tapi nampaknya belum sesuai dengan apa yang kuliahkan, sesuai yang didengar. Oke, gini saja, teman-teman yang mengalami hal seperti Pak Umar, itu sebetulnya proses. Cuman saya sarankan teman-teman coba gini, ini saran ini bagi teman-teman yang oleh Allah diberi ujian yang sama ya, diberi ujian yang sama. Ubah strategi metodologi coba. Jadi coba biasakan zikir pendekatan hati dulu Pak Umar dan teman-teman. Zikir hati itu zikir kayak sholat sirri, sholat zuhur, sholat asyar. Jadi teman-teman diam cep, mulut diam cep, pejamin mata, tapi hati mengamalkan amaliyah zikir sebagaimana yang diajarkan tekstual sholat oleh Rasul. Diam cep, pejamin mata, belajar hudur, belajar fokus, belajar khusyuk, belajar mentotalitaskan rasa, mentotalitaskan kesadaran, ya, mentotalitaskan penjiwaan, mentotalitaskan penghayatan, mentotalitaskan kehadiran hati. Tapi dengan metodologi di hati bilang Allah, 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 itu di Pak Umar. Ini dilatih dulu nampaknya. Ini saran saya Pak Umar. Oke, habis tahajud atau waktu kapanpun, zikir nggak ada batasan waktu tempat, nggak ada batasan waktu. Zikir yang bersifat ruhiyah hati itu nggak ada batasan tempat dan waktu. Yang ada batasan tempat itu zikir yang sifatnya lafzi, jahri, karena menyangkut etika, sopan santun. Di kamar mandi, ya, di toilet, di tempat-tempat yang najis, mulut kita melafalkan kalimah thayyibah, lafaz-lafaz yang disucikan oleh Allah, yang kita sudah sama-sama paham. Allah, 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 Allah dengan suara yang jahri, yang keras, yang dilafalkan, didengar oleh diri sendiri dan orang, itu yang secara syariat tidak dibenarkan. Oke, karena Allah sudah ngajarin begitu, ya kita menghindarin itu. Tapi kalau zikirnya dengan hati, ruhiyah, di dalam hati sana melafalkan Allah, 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 Allah. Atau teman-teman, saya lebih pilih yang lain aja Ustadz, Asmaul Husna yang lain. Monggo, nggak masalah sejatinya. Allah hanya merintahkan fadzkurullaha dzikran katsira. Ya, zikirlah pada Allah dengan jumlah yang tiada batas. Ya, dalam waktu yang tiada batas. Dalam aktivitas yang tiada batas. Dalam tempat yang tiada batas. Zikirnya pakai zikir hati saja, zikir khafiyah saja, zikir khafi saja. Yang secara zahir diam cep, tapi hati dibiasakan, dibudayakan, dilatih, mengamalkan, mempraktekkan zikir. Hatinya ngomong, mulut hati kita itu ngomong Allah, Allah, Allah. Tentunya
bekerja sama dengan logika akal tentunya. Karena hati dan akal bekerja sama dalam satu sistem, maka sistem zahir batin pasti ikut merasakan keadaan pekerjaan hati dan akal tadi. Begitu Pak Umar. Tolong ini dibiasakan dulu Pak Umar. Ya, dibiasakan dulu. Coba umpamanya begini Pak Umar, zikirnya umpama ini 1 jam. Coba yang setengah jam dilatih zikir hati dulu. Yang setengah jamnya. Biar hatinya tajam dulu Pak Umar. Diberi ketajaman dulu oleh Allah. Ya, biar hatinya. Mungkin ada begini. Ada orang yang punya karakter berbeda. Jadi kayak begini. Sama-sama obatnya. Sama-sama obat batuknya. Mereknya kan A, B, C, D sampai Z. Banyak banget merek obat batuk. Si A dengan obat batuk tertentu nggak cocok. Mental. Oke. Si B, C, D, E sampai ini. Cocok. Nah, nanti orang lain. A, B obat batuk A dan B nggak cocok. Padahal kalau dilihat dari logika. Fungsinya ya fungsi memberi manfaat untuk penunjang kesembuhan itu. Tapi faktanya kan begitu. Ada cocok, ada nggak cocok kan begitu di dalam hati, di dalam fakta efek kesembuhannya. Nah, ini di sini juga delik dari Allah juga. Delik dari Allah. Karena itu dicoba Pak Umar. Ini enggak mas, ini dialami oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang. Sama kayak obat tadi. Sama-sama obatnya, bahkan obat yang harganya sangat mahal, dosisnya menurut logika sangat tinggi. Yang orang nggak cocok juga banyak. Nah, yang begitu itu perlu dikejar secara ilmiah. Kalau diteliti mungkin ada apa-apa gitu kalau diteliti. Tapi kita bicara ringkas sajalah. Intinya kurang cocok gitu aja lah. Nah, sehingga tidak menjadikan efek yang positif kan. Tambah biasa aja masih negatif kayak sebelumnya kan begitu. Tidak efek perkembangan positif. Nah, karena itu Pak Umar dan teman-teman kalau ngalamin hal yang seperti ini coba dibiasakan dari zikir. Kalau zikir jahri kan udah sangat biasa sekali toh, Pak Umar dan teman-teman. Zikir jahri itu udah sangat biasa sekali. Nah makanya begini, teman-teman saya kasih contoh. Seperti Syekh Abdul Qadir dan beberapa guru thariqah, para mursyid-mursyid kita yang sudah tidak diragukan lagi dalam beberapa karya dan praktek thariqahnya. Itu untuk membentuk hati itu hudur ke Allah. Syekh Abdul Qadir itu terutama, Pak Umar dan teman-teman saya kasih tahu. Untuk melatih hati biar hudur ke Allah, hadir ke Allah, penjiwaannya ke Allah bagus. Itu yang bagi pemula suruh zikir yang keras. Disertai dengan gerakan. Dipejamin mata. Yang keras. Tapi ini repotnya di fikihnya memang. Di ilmu sosial dan etika sosial dan fikihnya. Karena menjadikan dampak kok zikir keras-keras banget sehingga ganggu orang lah. Di sini dampak fikihnya ada. Nah, saya dulu waktu mengkaji hal ini ya gimana ya dari sisi fikih ilmu sosial kok Syekh Abdul Qadir ngajarin itu. Nah, jadi memang tidak mudah keadaan sosial kalau mendapat metode itu. Ya karena itu kalau menjalankan metode itu ya selingkungan harus sudah bisa memahami keadaan itu. Syekh Abdul Qadir mengajarkan zikir bagi para pemula itu yang kencang, la ilaha illallah, yang kencang, la ilaha illallah, sambil dipejamin mata sambil agak diikuti gerakan yang tertentu sehingga orang cepat melalaikan apapun, siapapun, hal apapun, keadaan apapun. Dan dengan suara yang kencang tadi, yang lepas tadi, kemudian ikuti gerakan tertentu tadi, sehingga ternyata hati, pikiran diikuti zahir batin itu biasa dan terbiasa menuju satu puncak kehusuan, kehuduran. Itu metodenya Syekh Abdul Qadir. Ya teman-teman tahu. Syekh Abdul Qadir kalau ada orang pengen, mohon maaf nih bahasa sederhananya, pengen cepat sampai Allah, pengen ma'rifah gitu aja. Yang bagi pemula diajarin zikirnya harus kenceng, pejamin mata, gerak begini. Itu ternyata begitu saya teliti, kita neliti, oh iya ya, dengan untuk mengalihkan ini aja,
biar apa ya, nafsu itu, biar setan jin iblis, keinginan hawa dalam diri itu biar nggak punya kesempatan untuk ini neko-neko. Maka dirangsang dengan gerakan dan suara yang keras sehingga terfokus. Akhirnya mohon maaf nih, saya pribadi bisa memahami, oh ini tah rahasianya ini. Ya, mengerti. Cuman efek sosialnya memang kalau dibahas dari usul dari fikih ya, dan usulnya ya gimana kalau suaranya keras, gerakannya begitu, kemudian kurang pas, hanya itu aja. Makanya saya menyarankan tentunya lingkungan itu harus lingkungan yang pakai metode seperti Syekh Abdul Qadir. Namanya thariqahnya thariqah Qadiriyah. Kalau yang enggak kaget, pikiran kok keras banget ini. Ganggu orang, ini pasti begitu, akan memicu keramaian juga. Itu pasti. Dan di situ fikih main. Kalau fikih main, yang begini haram. Nah, itu tinjauan fikih. Makanya saya dulu sempat ganjil juga, kok begini sih ngajarinya, begitu diteliti, merenung, oh iya. Maka saran saya, kalau masyarakat lingkungan itu tidak pakai metodologinya Syekh Abdul Qadir di awal-awal, ya jangan terlalu keras-keras banget lah. Yang penting bagaimana mendidik hati, pikiran, penjiwaan total biar segera menuju ke titik fokusnya kepada Allah. Tapi masyarakat sekitarnya juga tidak terganggu. Nah, ini pesan saya. Karena memang kita faktanya hidup di masyarakat yang satu dan lain berbeda pandangan, beda ilmu, beda metode dan seterusnya. Walaupun tujuannya sebetulnya sama. Nah, itu biar tahu teman-teman, biar tahu Syekh Abdul Qadir seperti itu. Ada Ar-Rumi. Nah, kalau teman-teman lebih kenal tarian sufi itu, yang muter-muter itu lah. Badannya diputar-putar itu. Ya, badannya diputar-putar itu. Itu kan muncul dari riwayat. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang dia tidak alim, dia tidak pinter, tapi saking kecintaannya kepada Nabi, diceritakan ahli sufah. Nah, termasuk juga Abu Bakar mengalami seperti itu. Jadi sahabat tuh bilang pada Rasul, apakah saya bisa masuk surga dengan keadaan saya yang seperti ini Rasul? Ilmu sangat pas-pasan dan seterusnya jauh dari sempurna. Tapi saya hanya modal satu, kecintaan saya kepadamu ya Rasul. Mungkinkah saya masuk surga dengan ini? Karena aku sudah mencintaimu, kata orang tadi. Kata Rasul, insya Allah bisa, birahmatillah, bifadlillah. Nggak puas lagi Rasul jalan, nanya lagi sampai 3 kali terjadi itu. Insya Allah akan mendapat syafaatku atas izin Allah. Nah, orang itu tadi termasuk Abu Bakar mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi orang sehebat Abu Bakar nggak yakin nanti saya bisa masuk surga apa enggak. Padahal orang sudah berkelas Abu Bakar. Dijawab oleh Rasul, insya Allah bifadlillah birahmatillah akan mendapat syafaatku. Yang tanya-tanya tadi setelah itu senang, bergembira sambil muter-muterin dirinya. Yes, gitu. Versi Arab. Orang Arab teman-teman kalau senang itu begitu. Kalau senang itu orang Arab sambil muter-muter badan, sambil itu gaya Arab. Kalau kita senang punya ekspresi berbeda toh. Ya. Karena masing-masing daerah punya ekspresi berbeda untuk mewujudkan kesenangannya. Nah, dari situlah maka kemudian muncul metodologinya Ar-Rumi itu untuk membuat orang itu hudur, fokus, khusyuk kepada Allah, muter-muterin dirinya. Tapi saat memutarkan hati, pikiran total berzikir kepada Allah. Nah, untuk apa? Setelah diteliti demi teliti oleh banyak ahli, termasuk saya juga melihat itu, tujuannya untuk tidak memberi kesempatan hawa nafsu, ya, untuk tidak memberi kesempatan setan jin iblis dengan fokus aktivitas gerak dan zikir hati itu tidak keluar karena sudah terfokuskan pada Allah, dan ternyata berhasil Ar-Rumi. Jadi hati fokus total ke Allah, pikiran fokus total ke Allah, dirinya diputer-puterin dengan apa
senter ujung kakinya, ujung kaki. Ini kalau belum biasa bisa mabuk, bisa muter, bisa pusing, bisa ini. Tapi karena efek zikir tadi, saya lihat teman-teman yang pakai metodenya Ar-Rumi, mereka santai aja, kuat puluhan menit, bahkan jam-jaman. Tidak masuk akal. Kalau dilihat secara logika nggak masuk akal. Tapi mereka menikmati, enjoy tas ini. Memutarkan badannya. Oke? Dengan senter satu di ujung kakinya. Diperkuat oleh kaki yang lain tentunya, tapi senternya di ujung kaki. Mau tersekenceng itu. Coba teman-teman amati nanti, lihat di YouTube nanti kalau belum ngerti ilmunya. Sekedar ikut mengamati, kita harus menjadi pengamat juga dong. Nah, muter-muter sekenceng itu badannya diputerin, tapi sejalan putaran itu Allah, 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 Allah. Sehingga semakin badan itu muternya kenceng, Allahnya itu total. Selain Allah hilang di alam rasa pikirannya, alam rasanya. Muter terus. Jadi yang ada di hati, pikiran, totalitas lahir batin, rasa dan kesadaran Allah. Sehingga muternya dirinya sudah tidak disadari sendiri. Hilang putaran ini. Yang dirasa tinggal rasa dan kesadaran totalitas Allahnya. Ini menarik kalau diamati. Makanya kita kalau ada apa-apa ngamatin. Kenapa sih begini? Kenapa kok harus begitu? Apa tujuannya? Manfaatnya apa? Jangan asal ngomong aja karena nggak ngerti masalah. Nah, gitu loh teman-teman. Jadilah Thariqah itu dalam konteks tarian Ar-Rumi. Seorang pakar ma'rifah, salah satu ma'rifah namanya Ar-Rumi itu. Oh gitu ya. Permasalahannya. Kalau dengan cara itu, teman-teman kita yang di situ mereka mendapat sesuatu yang kita yang tidak dengan cara itu mendapat. Kenapa tidak? Kemudian kan begitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah gitu. Satu. Yang kedua, mereka kok bisa ya melakukan itu dan hudur benar ke Allah karena dibantu putaran tadi. Berarti dia mendapat sesuatu rasa sadar khusyuk tentang Allah yang selama ini jutaan orang mencari untuk khusyuk. Tapi karena belum mendapat metodenya, maka kekhusyukannya mungkin masih rendah, walaupun ada tapi masih rendah. Ya, seperti itu. Ya terserah teman-teman bagaimana memandangnya. Kalau saya bisa memahami, ya. Oke. Nah, saya dulu waktu kuliah di Mesir sering mengamati beberapa manhaj thariqah. Ada namanya thariqah Ibrahimiyah. Saya masuk beberapa masjid itu. Ada thariqah saat berzikir dia melingkar berdiri, gurunya di tengah. Kemudian mereka berzikir. Pejamin mata. Yang saya lihat itu dipejamin mata. Dia berzikir sambil bergerak sederhana. Apa yang dizikirkan dinikmati, dihayati. Tujuannya satu. Untuk menghilangkan dunia di hati dan pikiran saat hadir ke Allah. Jadi hati ini, pikiran ini tidak akan bisa total hudur ke Allah. Total khusyuk ke Allah. Total hadir kepada Allah. Susah, sangat susah. Nah, kalau tidak dibantu dengan penghayatan, penjiwaan dengan metode-metode tertentu. Maka muncullah manhaj atau metode thariqah seperti ini. Oh, kemudian kita berpikir, loh kok begini? Mana hadisnya? Mana ininya? Secara syariat kita tentunya tanya dan itu sah. Duh, begitu dilihat dalam hadis nggak ada zikir yang sambil gerak-gerak begitu. Oke, secara tekstual nggak ada. Tapi kemudian kita ngolah secara logika. Loh, kalau hanya gerakan, tapi hatinya sampai ke Allah. Dan yang nggak ada gerakan, normatif syariat, tapi hatinya gerambiang kemana-mana, nggak sampai Allah. Ini kira-kira gimana? Nah, kemudian tanda tanya di hati kita ini, pikiran kita. Loh. Nah, teman-teman sendiri silahkan menjawab. Nah, kalau saya bisa memahami itu semua, kalau saya ini. Tapi kalau saya sendiri pilih yang
tidak banyak gerak, tapi hati hudur, khusyuk, ya toh, hadir ke Allah. Tapi kan perlu dilatih lah teman-teman. Maksudnya biar teman-teman nanti nggak gampang nyala-nyalain. Karena sesuatu yang bisa gampang nyala-nyalain itu kan karena biasanya penelitiannya, penglihatannya belum jauh, belum dalam. Sehingga dikit-dikit, oh ini salah, ini salah, ini salah. Kalau mau jadi orang begitu ya monggo, nggak ada masalah juga. Sah-sah juga kok. Karena penglihatan kita serampangan-serampangan. Atau melihatnya tekstual. Oh Rasul nggak begitu, salah. Pasti begitu. Oh Rasul nggak begitu, salah. Oh Rasul nggak begitu, salah. Tapi orang yang tanya pada Rasul tadi, yes, senang sambil muter-muter, oleh Rasul dibiarin kok. Bagaimana? Nah di sini ada PR yang harus kita ini. Nanti penentunya Allah. Kita bukan penentu kebenaran, teman-teman. Kita ini bukan penentu kebenaran. Kalau sudah bicara Allah, kita bukan penentu kebenaran. Karena itu saya sangat tidak setuju. Mohon maaf, ini sikap saya. Beberapa teman itu saya lihat suka dikit-dikit ngafirin orang. Untuk apa sih? Apa sih tujuannya? Popularitasnya apa sih? Untungnya apa? Emang diri kita udah suci tak kalau kita suka ngafirin orang? Orang sedikit berpendapat begini, kafir. Bersikap begini, kafir. Nggak usah begitulah. Saya yakin tidak ada orang yang sempurna kok di dunia ini selain Nabi. Apalagi potongan-potongan kita. Apalagi kalau sudah membahas tentang Allah. Iya. Kalau mau tenang, adem, ayem, nggak usah membahas Allah. Kayak masa Nabi, Allah nggak pernah dibahas. Allah hanya diyakini, sudah titik. Pada masa Nabi nggak pernah ada yang bahas Allah itu kayak gini. Nggak ada. Kita ini sudah terlalu jauh. Kenapa? Karena kita mengikuti kajian para ulama, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, Hasan Basri, Imam Asyadzili, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang sudah mewarnai kancah keilmuan keislaman. Kalau Nabi mah adem ayem aja, udah nggak usah banyak diskusi kayak kita gini, nggak banyak kuliah. Yang penting iman action gitu aja. Tapi bila kemudian berikutnya eranya sudah berbeda, salah tak? Ya enggak. Karena itu teman-teman, kalau sudah bicara tentang Allah, tolong hati-hati juga. Jangan gampang-gampang kafir. Loh, sok suci sendiri kita. Nggak perlu, nanti penentu kebenaran Allah. Kita sendiri sama-sama nggak tahu hakikatnya. Yang penting hati berniat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu loh. Kok ada umpamanya kelemahan dalam logika? Logika memang lemah, tidak akan bisa sempurna logika ini kalau sudah membicarakan tentang Allah. Oleh karena itu, mohon maaf, nanti teman-teman kalau dengar beberapa tayangan di YouTube itu ada yang dikit-dikit ngafirin, ya Allah. Sebegitu sempurnanya tak? Teman-teman itu kok ngafirin. Yang berhak ngafirin dan tidak itu hanya Allah sejatinya. Lagi pula kalau kita belajar lebih jauh, kafir dan nggak kafir itu sendiri sejatinya apa? Siapa? Kehendak siapa? Nanti kita juga kembalinya ya ke Allah lagi. Lu kenapa kok rame-rame? Karena itu ayolah kita jalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan atas nama Allah. Ini udah pondasi yang sangat luar biasa. Kok ada kelemahan, ya itulah kelemahan logika. Gitu loh teman-teman. Nggak ada yang sempurna. Saya nggak suka kalau orang suka ngafir-ngafiri, dikit-dikit disalahin. Nggak ada orang yang sempurna. Mau Imam Ghazali dalam karyanya tetap banyak dikanter oleh yang lain. Ibnu Arabi dalam karyanya, dalam Nadhariyah tetap banyak dikanter dengan yang lain. Ibnu Taimiyah tetap banyak dikanter oleh yang lain. Imam Syafi'i tetap dikanter banyak yang lain. Imam Asy'ari tetap dikanter oleh yang lain. Jadi nggak ada yang nggak dikanter. Emang semua itu produk logika, produk pemahaman akal. Yang akal itu terbatas. Sesuatu yang terbatas melihat Allah yang sempurna, ya pasti nggak akan sampai semua sejatinya. Maka semua
kajian tentang ke Allah pasti hanya pada batasan-batasan tertentu. Tapi kita harus positive thinking. Semua aliran hakikatnya pengen ketemu Allah. Hakikatnya pengen ketemu Allah, pengen menyempurnakan kesucian Allah. Cuman dengan keterbatasan logikanya, keterbatasan metodologinya, dan seterusnya. Sehingga jadi hasil yang berbeda-beda. Tapi hati mereka kan semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati saudara-saudara kita yang berpandangan Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan yang lain-lain. Mereka tetap syahadatnya sama kayak kita kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk kemudian mereka membahas hal-hal yang spesifik yang berkaitan dengan Allah dan cabang-cabangnya. Kalau ada kelemahan, itulah risiko kajian ilmiah. Sehingga ada madhab-madhab pemikiran. Dan itu sah, boleh-boleh saja. Dan nggak mungkin kepala manusia dituntut untuk satu. Nggak mungkin. Maka nggak usah pernah merasa suci dalam pandangan-pandangan ini. Dan jangan mengkafirkan yang lain. Jangan, nanti pemutusnya Allah. Kalau Rasul kan enak tah. Selama di hati ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun sebesar atom, ya udah dia harapan masuk surga kok. Alhamdulillah lah potongan-potongan kita ini besarnya la ilaha illallah di hati kita berapa? Kan nggak ngerti tah. Ya kata Rasul, sebesar atom pun di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Implementasi real baik melalui amal apanya, sudah. Itu kunci dia untuk masuk surga. Ini Rasul. Loh, kita lebih galak daripada Rasul kita ini. Dikit-dikit ngafirin orang, dikit-dikit bid'ain orang. Udahlah budaya yang begitu ayo dijauhin. Ya, yang fair-fair saja secara ilmiah, boleh berbeda pendapat. Nah, karena loh ya kita ini juga ikut ukuran siapa? Kita yang sudah kadung ikut Ahlus Sunnah, Asy'ari, Maturidi, atau Hawi. Ya pasti kalau nggak sesuai dengan tiga ini pasti sudah pikiran kita sudah menolak. Nah itu kelemahan pemikiran juga di situ. Jadi belum netral. Nah karena itu saya punya saran ke saya sendiri ya teman-teman. Hati-hati dengan mengkafirin orang. Hati-hati dengan membid'ain orang. Karena Allah sendiri yang memancing berbeda-beda itu. Ya nanti Allah memutusnya. Tapi kalau terpaksa mau berpendapat kafir-kafir, ya monggo nggak masalah. Kalau sukanya ngafirin orang, monggo nggak masalah. Kalau saya nggak usah, jangan. Nah, ada hadis yang bunyinya ngeri sekali. Man kafara fahuwa kafir, kata Rasul. Barang siapa yang menisbahkan kafir pada seseorang, dan ternyata fakta hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sendiri kafir. Nanti akan disalahkan oleh Allah nanti di akhirat. Hati-hati. Kalau hanya masih sekedar ranah pemikiran, ranah tafsir, ranah takwil, ranah pendapat, ranah asumsi, sah semuanya untuk itu. Karena itu saling menghargai, menghormati, lapang dada. Karena tidak ada kesempurnaan. Siapapun yang ngomong tentang Allah, tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Ya. Jadi perbedaan di situ sebetulnya perbedaan yang sangat ilmiah, normatif, biasa. Kayak fikih aja lah. Fikih yang barang kelihatan aja berbeda-beda begitu kok. Kebenarannya dhanni kok. Nah, kalau mau enak, nggak usah ngomong apa-apa tentang Allah. Diam cep. Dah, iman, amal, udah itu aja. Tapi kan dunia ilmu sudah kadung berkembang sedemikian pesatnya. Dengan berbagai macam karya para ahli-ahli ilmu yang pendahulu kita mau tidak mau juga terpancing untuk membahas itu, dan itu sah. Nah, itu rambu-rambu saya. Kembali ke Pak Umar. Pak Umar dan teman-teman, kalau teman-teman dikir tiganya oleh Allah belum diperkenankan masuk ke zona yang dimasuk Pak Umar tadi, masuk ke zona rasa yang total ya. Para arifin menyebutnya fana, para mursyid kita, para guru-guru kita dengan berbagai macam pengalaman spiritualnya dalam karyanya, mereka menyebut fana. Fana itu sebetulnya kalau kita bawa ke hadis, ke Quran, lebih ke istilah khusyuk.
Yang teman-teman dah populer toh, khusyuk itu Sayyidina Ali sholat, ya toh, kemudian dipanah nggak kerasa, itu khusyuk. Yang bisa begitu hanya orang yang khusyuk, orang yang total, orang yang fana dalam istilah ma'rifah, orang yang hudur total ke Allah. Kalau nggak mungkin. Nyamuk aja lewat sudah dilihat, ya. Nah itu nggak khusyuk namanya. Tapi jangan disalahin juga, ya nggak khusyuk, salah mulu selalu. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Jangan gampang nyala-nyalain orang kita ini. Karena oleh Allah setiap orang diberi dosis dalam proses masing-masing. Bahwa kita ini belajar biar semakin menjadi benar, yes, itu yang diperintah oleh Allah. Ya orang kafir pun nggak usah disalahin, biar. Emang orang kafir itu oleh Allah nggak diberi hidayah kok. Kenapa yang sudah diberi hidayah nyalain perbuatan Allah yang tidak memberi hidayah pada orang kafir? Ini loh, ruwetnya kita kan di situ. Mentang-mentang sudah iman, sudah Islam, nggak sadar bahwa iman Islam itu hidayahnya Allah, rahmatnya Allah, mestinya disyukuri. Cara mensyukuri, menikmati itu, ya toh, terima kasih tentang itu, dan tidak nyalain ke yang lain karena hatimu dan pikiranmu paham yang lain yang masih kafir memang oleh Allah belum diberi hidayah atau mungkin nggak diberi hidayah, dan itu af'alullah. Kenapa af'alullah kita salah-salahkan? Kita ini rewel banget, jadi Allah selalu kita protes. Di Allah itu kayak nggak ada benernya, di mata hati kita yang kotor. Gini salah, gini salah, gini salah. Kata Allah, yang jadi Tuhan inti aja deh, yang jadi Tuhan alam semesta ini. Saya selalu kamu salah-salahkan. Cobalah belajar diam, kata Allah. Belajar diam itu susah. Diam itu artinya jadi orang yang selalu husnudzon pada Allah dalam af'alnya dan dalam sifatnya. Hatimu melihat Allah yang maha berirodah dan berkudroh di situ. Enggak dikit-dikit protes, dikit-dikit Allah disalahin. Kefahamanmu tentang Allah bagaimana di situ? Nah, termasuk yang suka ngafir-ngafirin itu. Dikit-dikit kafir. Nggak usah begitulah. Ayo kita jernihkan hati kita. Semuanya sama-sama pengen mencari kebenaran. Semuanya pengen sama-sama mencari keridhaan Allah. Kalau toh ada keterbatasannya masing-masing. Bukan pada kita, para ulama udah berbeda-beda dari dulu. Gitu loh. Bisa dimengerti. Kalau dibahas luas di sini. Itu ya teman-teman. Kembali ke Pak Umar tadi. Pak Umar, ya. Saran saya Pak Umar, tolong dan teman-teman yang belum oleh Allah lama sudah berzikir 3 belum diberi ya. Nyes itu artinya rasa ya. Belum diberi rasa yang spesifik, yang rasa yang khusus, keadaan hati yang khusus, nur yang khusus, cahaya kemakrifatan yang kuat. Coba mengubah metodologi zikir. Nah, saran saya habis tahajud umpamanya, duduknya hati harus benar loh ya, duduknya hati harus benar kayak yang kemarin kita kaji. Keinginan sudah mulai disandarkan, dinisbahkan kepada Allah. Oke ya, keinginan itu loh, dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Oke, merasa itu rahmatnya Allah. Begitu follow up berbuat baik, ini rahmatmu ya Allah. Terus hatimu melihat kebaikannya Allah. Lihat rahmat fadlnya Allah itu. Yang sudah membuat kebaikan pada diri kita. Yang sudah ngirim kebaikan pada diri kita. Yang sudah mentakdirkan kebaikan pada diri kita. Yang sudah menjadikan kebaikan pada diri kita. Diri melihat di situ Pak Umar. Oh ternyata engkau yang baik ya Allah. Dan hamba mendapat kebaikan dari engkau ya Allah. Sehingga hati bisa hudur ke Allah di situ. Hati bisa tulus di situ. Semua perbuatan baik harus benar mendudukkan hati di sini. Kalau ini belum benar, ruwet urusannya teman-teman. Harus. Sehingga hatimu nanti mencapai titik ketulusan. Biar dirimu hilang di situ. Karena salah satu kunci kemakrifatan adalah hilangnya diri. Maksudnya nggak ngerosonya diri, nggak nyadarnya diri
tidak ngeklaimnya diri, gitu loh maksudnya. Nggak ngeklaim ini gue. Balik menisbahkan, menetapkan ini Allah. Itulah makna lillahi ma fis samawat. Semua di langit dan bumi, termasuk af'almu sendiri, apa yang kamu lakukan, itu hakikatnya iya perbuatan Allah yang diletakkan pada diri kita, yang ditancapkan pada diri kita, yang dicetak untuk kita. Gitu loh. Nah, ini satu. Semuanya diperhatikan di sini. Setelah itu, Pak Umar, dari wudhu bangunnya harus benar hatinya. Ya Allah, Engkau telah membangunkan hamba, ya Allah. Suwun, ya Allah. Baca secara syariat doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hati hudur di situ. Duduk dulu sejenak. Harus ada rasa, kefahaman hatimu, pikiranmu tentang peran Tuhan kita yang sudah membangunkan kita, menghidupkan kita, ngasih kesempatan hidup kembali. Hati hadir di situ. Ya Allah, ini perbuatanmu ya Allah yang telah membangunkan hamba, ngasih kesempatan hidup kembali. Suwun ya Allah. Ngerasanya hatimu, dirimu, pikiranmu di sini tentang peran Allah. Itu loh namanya syukur. Itu berarti dirimu hadir ke Allah. Itu namanya zikir. Berarti hatimu benar sudah dapat pertolongan dari Allah. Tidak kosong dari Allah. Dan tidak sampai tidak menyadari Allah, balik menetapkan kesadaran itu bahwa itu perbuatannya. Hati yang begini berarti sudah benar. Oke. Setelah itu ke kamar mandi dan seterusnya. Semua apa yang kita lakukan dirasa itu ya nikmatnya Allah, rahmat Allah, perbuatan baik Allah pada kita. Rasa terus hadir di situ. Karena tidak ada satu nafas pun yang tidak perbuatan baiknya Allah pada diri kita, yang tidak rahmatnya Allah pada diri kita. Hadirnya rasa ini, itulah hakikatnya zikir. Itulah hakikatnya syukur. Itulah hakikatnya perbuatan baik. Itulah hakikatnya kita menjalankan perintah. Karena beraktivitas dan hati sudah sampai kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Itu insya Allah sudah benar. Nggak perlu ragu. Dirimu sudah tidak lebih besar daripada Allah. Karena dirimu sudah menisbahkan, menyandarkan, mengembalikan. Meyakini bahwa apa yang kamu lakukan hakikatnya adalah nikmatnya Allah. Rahmatnya Allah, fadlnya Allah, perbuatannya Allah pada diri kita. Diri kita menikmati perbuatan baiknya Allah tadi. Setelah itu tahajud. Sama hatinya begitu juga. Aku tahajud karena rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Jangan sampai rasa aku tahajud dan Allah melihat. Salah Ustadz, enggak. Cuma nanti diri kurang bisa menghayati, menikmati totalitas rasa itu. Itu step saja, tidak salah. Itu step. Oke, ngerasa ini. Nah terus, sehingga kalau rasa itu sudah sempurna teman-teman. Rasa tentang Allah dan dirimu nggak bisa dipisah karena duduknya rasa sudah benar. Oke, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah itu artinya apa? Sampai. Nggak bisa dipisah itu apa artinya? Menyatu. Menyatu dalam bentuk rasa. Kalau sudah menyatu dalam bentuk rasa, berarti sudah nggak bisa dipisah antara rasa ini. Itulah cinta. Karena hakikatnya hubungan kita dengan Allah, Khalik dengan makhluk, itu hubungan cinta. Kalau sudah bilang cinta kok masih terpisah di hatimu, itu mah cintanya masih ya Allah cinta. Apa namanya cinta apa kita? Ngomong cinta tapi hatinya terpisah. Cinta apa namanya? Yang para ahli cinta ini lah. Cinta Cinta monyet. apa ini? Ya cinta monyet. Ya, tapi walaupun monyet kan ada cintanya. Jadi jangan disalahin karena memang itu masih perkembangan cinta. Gitu loh ya. Jangan disalahin. Ini sebetulnya proses. Cuman kalau dibahasakan ada yang keras, ini salah. Nah, salah itu maksudnya belum ideal. Gitu loh. Gitu loh. Enggak salah dalam arti pengertian gimana. Emang oleh Allah baru diberi itu dosisnya, ilmunya, pandangannya, hidayahnya, pancaran ma'rifatnya. Nyalain itu ya berarti nyalain Allah. Gitu aja kok repot banget.
Ini perkembangan semuanya. Perkembangan. Dari cinta monyet ke cinta apa? Lebih tinggi lagi. Cinta apa lagi di atas cinta monyet? Cinta apa lagi? Siapa yang ahli cinta ini? Nah, di atas cinta monyet cinta apa? Cinta sampai nanti cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah tidak bisa dipisah antara yang mencintai dan dicintai. Kalau sudah tidak bisa dipisah dalam rasa, berarti sudah menjadi satu rasa. Satu rasa ini loh namanya dibahasakan dalam kemakrifatan sudah sampai, sudah suhud, sudah ini. Lah ini begitu nanti perkembangannya begitu. Ya, gitu Pak Umar. Tahajud juga demikian, ya. Tahajud melihat kebaikannya Allah pada diri kita. Tahajud ngerasa bahwa sholat ini hakikatnya kita ini mendapat limpahan kebaikan berupa sholat untuk diri kita. Jadi kalau Allah nggak butuh sholat itu nggak butuh. Tapi perbuatan sholat dikirim pada diri kita. Diberikan pada diri kita. Dicetak untuk diri kita. Sebagai bentuk kebaikannya Allah pada orang yang dipilihnya. Dan diri kita oleh Allah sudah diajarin duduk yang benar. Ini engkau ya Allah, maksudnya ini engkau itu, ini nikmatmu, ini kebaikanmu, ini engkau membuat perbuatan baik pada diri hamba, sehingga hamba menikmati ini, menghayati ini, melihat ini, merasakan ini, menjiwai ini, loh, mensyukuri ini, tidak mengembalikan pada diri hamba, tapi mengembalikan kepada engkau yang pemilik kebaikan itu ya Allah. Ini maknanya lillahi ta'ala. Pak Umar dan teman-teman harus duduk di sini. Kalau ini enggak, lama nanti jadinya. Hati kita jadinya lama. Oke ya? Dah, lihat ke Allah terus. Sehingga sholatnya nanti insya Allah akan bisa khusyuk. Oke. Akan bisa khusyuk. Karena duduk pada rasa Allahnya tadi. Diri mah nggak usah dilihat. Diri nggak usah dilihat. Semakin tidak bisa semakin tidak melihat diri dan Allah yang total kelihatan di hati, itulah nanti khusyuk itu sejatinya seperti itu. Itu udah khusyuk tingkat tinggi. Khusyuk tingkat tinggi nanti seperti itu. Maka para ahli ma'rifah menyebut khusyuk tingkat tinggi itu namanya fana. Namanya fana. Gitu loh. Dah. Setelah itu Pak Umar zikir. Zikirnya saya anjurkan Pak Umar dan teman-teman yang masih agak susah di zona zikir 3. Zikir 2 dulu. Zikir 2-nya dibiasakan dulu. Diam cep. Mungkin pakai metode walaupun Pak Umar dan teman-teman baca istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan di mulut coba. Biar hatimu tajam. Di hati aja. Mulut hati kita yang bilang astagfirullahaladzim. Mulut hatinya. Mulut hatinya. Pejamin matanya. Badan enjoy, tenang, adem, ayem, tapi hatinya berzikir. Biar dimensi badan halus kita menjadi terbiasa, tajam, membudayakan zikir itu. Astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali saya ikhlasnya? Setelah zikir apa? Sholawat apa? Yang penting yang diajarkan oleh agama kita. Nggak salah itu. Nah, setelah itu mau apa lagi? Sholawatnya berapa? La ilaha illallahnya berapa? Tapi pakai hati. Hatimu yang kamu kuatkan ada suara hati. La ilaha illallah ya hati, jangan mulut, jangan. Ini kan proses mendidik biar hati kita ini tajam. Nah, kalau mulut terus hatinya nanti tajamnya kapan? Kalau mulut kan udah biasa dari kecil mulut terus dah. Hatinya dibiasakan. La ilaha illallah. Nah, kalau orang-orang Indonesia sering sambil geleng-gelengin kepala Allah. Untuk menjiwai itu teman-teman, pengen menghayati sedalam-dalamnya, pengen menjiwai sedalam-dalamnya, pengen merasakan dengan rasa sedalam-dalamnya. Nanti hadisnya mana? Rame lagi. Gak usah begitu. Ini bahasa cinta, ngerti nggak? Cinta itu susah kalau dibahasakan. Cinta, ini bahasa cinta. La ilaha illallah. Tapi di hati coba.
Di hati diem. Cep. La ilaha illallahnya berapa? Ikhlasnya 100. Bagus. Berapa ikhlasnya? Terserah teman-teman ikhlasnya berapa. Tapi yang hudur, yang total, yang tulus, yang benar. Oke. Berapa ikhlasnya? Udah. Nanti ada yang protes lagi. Kok jumlahnya sekian? Mana hadisnya? Udah yang gitu-gitu nggak usah digubris, capek ngelayanin itu. Biarlah kalau ada teman-teman kita berpendapat itu nggak masalah, sah kok beda pendapat. Dia nggak salah. Tapi kalau dilayani capek. Yang penting teman-teman yakin seikhlasnya berapa. Wong Allah merintahnya sebanyak-banyaknya kok, tanpa melihat jumlahnya kok. Kemudian kita mampu ikhlasnya 100, ya monggo. 300 Ustaz, lebih bagus, monggo. 500 Ustaz, monggo. 1000 Ustaz, bagus. Yang penting tulus, ikhlas, menjiwai. Jangan melakukan sesuatu yang tidak tulus, tidak ikhlas, tidak menjiwai. Nggak akan dapat apa-apa di hati. Karena dia akan menjadi hijab perbuatan itu. Oh saya 33 aja Ustaz, tapi yang benar-benar duduknya hati benar, saya jiwai. Nggak masalah, monggo. Berapapun monggo, Allah memberi keluasan pada kita. Fadhkurullaha dzikran katsira. Dzikir ya sebanyak-banyaknya. Banyak sesuai dosis kemampuan masing-masing. Monggo. Tuh Pak Umar, zikir hatinya diperhatiin semuanya, teman-teman. Oke? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, hati, zikir hati ya. Hati, setengah jam umpamanya, 20 menit umpamanya. Yang hudur. Ini kalau dibiasakan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hati kita akan sangat tajam nanti. Tapi kalau nggak membiasakan, hati banyak bolotnya, banyak kotornya, banyak dosanya. Gitu deh teman-teman. Nah, sehingga agak tajam. Nah, setelah zikir hati, ini semuanya diperhatikan ya, semua diperhatikan ini. Semua diperhatikan. Nah, semua diperhatikan. Ya, zikir hatinya itu deh. Oke, paham semua zikir hati? Ya. Atau kalau tidak zikir hati, teman-teman naik ke zikir nafas. Ya, zikir nafas sebetulnya masuk zikir hati juga sebetulnya. Jenisnya masuk zikir hati. Khafi, cuman dia mengendarai nafas. Kalau zikir khafi yang lepas kan tidak pakai nafas, tapi terus Allah di hati, Allah gitu kan. Tapi sebetulnya metodologinya sama-sama khafinya, sama-sama rahasianya. Sama-sama lirihnya di hati, perbuatan hati. Hanya kalau zikir anfus, zikir nafas, mengendarai kebersamaan nafas itu. Ya. Keluar masuknya nafas Allah. Atau saya Ar-Rahman Ar-Rahim, masuk Ar-Rahman, keluar Ar-Rahman. Enggak apa-apa, intinya hatimu. Jangan masalah lafal yang dibiasakan. Zikir nafas, ya Allah. Oke, ini nggak usah dimasalahin. Oke, bisa dimengerti. Atau antallah, engkau Allah. Yang penting hatimu sampai Allah. Bisa dimengerti. Hakikatnya di situ tujuan zikir itu yang penting di hati. Bagaimana? Biar hati, pikiran, sistem dohir batin lewat penghayatan, penjiwaan, rasa sadar tadi. Clear ini, Pak Umar? Ya, zikir hatinya Pak Umar dipertajam dulu. Enggak apa-apa, Allah memberi pengalaman berbeda-beda dari kita. Ya, dah. Zikir hati sama zikir nafas. Coba, ini saran saya sama Pak Umar. Biasakan dulu sama teman-teman yang lain. Mungkin 40 hari atau 3 bulan ke depan. 1 jam, mamanya setengah jam untuk zikir hati dengan model tadi. Setengah jam dengan zikir nafas. Oke. Setengah jam zikir hati. Allah tadi, setengah jamnya zikir nafas, ngikutin nafas, biar terbiasa banget hatinya, ruhnya, jiwanya. Terus nanti setelah itu
kegiatan apapun, nafas selalu zikir atau pakai zikir hati tadi. Nah, dibiasakan dulu coba 40 hari, 3 bulan, 100 hari. Insya Allah pasti akan dapat dari Allah, pasti. Tidak mungkin sesuatu yang baik yang oleh Allah tidak dipancarin kebaikan oleh Allah, nggak mungkin. Itu hanya proses saja itu. Allah pengen nguji kita. Itu bagian dari delik peristiwa. Allah pengen nguji. Ya, oke. Zikir hati, zikir nafas. Kalau nanti sudah enjoy, mulai enak, hati sudah terbiasa, hati mulai hudur, mulai tajam, baru nanti Pak Umar dan teman-teman ke zikir tiganya. Oke, seperti itu. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari Allah sedikit pun. Di hati harus lurus pada Allah. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa zikir tadi, hati atau nafas tadi, masuk ke zikir atasnya. Nah, kalau zikir atasnya sudah, yang 2 tadi sudah terbiasa, zikir 3 insya Allah akan jauh lebih dimudahkan oleh Allah atas izin Allah, insya Allah. Ya, seperti itu gambarannya Pak Umar ya. Sudah paham insya Allah? Insya Allah, terima kasih. Ya, ada lagi yang masih ganjel Pak Umar? Yang lain mungkin? Ada yang ganjel-ganjel dikit lagi, bagian mana? Teman-teman yang lain juga? Aman? Semuanya aman? Nah, kalau zikir 3, teman-teman yang oleh Allah sudah diperkenankan begini. Nah, saya nggak tahu diri kita masing-masing, yang tahu ya Allah dan dirimu. Jadi kalau teman-teman sudah zikir 3, duduk hatinya benar, ya, semua hakikatnya yang didik Allah, yang bimbing Allah, yang ngarahkan Allah sendiri, bukan siapa-siapa. Ya, pejamin mata, punya niatan, punya maksud, ya, hati lewat alam rasa dan sadarnya menuju pada totalitas Allah zat hidup yang ngeliputin diri kita, ya, yang liputin makhluknya, zat hidup yang lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri, yang lebih dekat daripada diri kita sendiri. Hati hadir di situ, diam cep. Nah, ini nanti kalau sudah terbiasa teman-teman, kalau sudah terbiasa diperkenankan oleh Allah, memang ya, jadi nggak ngantuk loh, fresh loh, pikiran fresh, mata fresh, tapi tahu-tahu ini Allah yang memainkan hati, diri, pikiran, tahu-tahu itu diri ini hilang itu maksudnya fana itu maksudnya totalitas kekhusyuan, kehuduran kepada Allah. Jadi hanya rasa Allahnya yang kuat sekali di hati, sehingga saking kuatnya rasanya Allah di hati tadi, diri kita jadi tidak bisa diingat dan dikenali oleh diri kita sendiri. Pekerjaan, perbuatan zikir kita jadi tidak dikenali oleh diri kita sendiri. Oke. Nama kita, anak istri kita, jabat, tidak diingat oleh diri kita sendiri. Yang ada di sana hanya rasa Allah. Rasa Allah. Ini disebut para ahli arifin, namanya fana, teman-teman. Tapi tidak ngantuk, beda dengan ngantuk. Hatinya seger, pikirannya seger, matanya seger, tinggal wujudnya rasa. Oke. Nah, tinggal nanti apa? Tinggal nanti Allah memberi berapa lama. Kalau Allah memberi setengah jam, dia akan dihentikan oleh Allah. Allah memberi 1 jam, dia baru akan dihentikan oleh Allah. Kalau tidak kena pengaruh suara-suara yang
yang besar, gerakan-gerakan besar di sekitar kita yang mengakibatkan kita menjadi ya otomatis menjadi masuk ke rasa normal umumnya orang. Nah, gitu loh, teman-teman. Jadi kalau udah masuk ke fana, ke husuk, ke hudur, suara-suara kecil lirih yang sejatinya bisa didengar oleh telinga, itu akan hilang semuanya, ikut jadi hilang. Karena apa? Karena alam hati, roh, jiwa, pikiran total sudah oleh Allah dibuat hudur menuju kepada Allah. Total ke Allah. Khusuk ke Allah. Hadir ke Allah. Lewat totalitas rasa tadi. Jadi kalau suaranya kecil-kecil yang didengar telinga yang bayi standar normal, itu dia tidak akan bisa masuk ke keadaan diri yang sedang dalam khusuk hudur. Fana ini tidak bisa oleh Allah. Hakikatnya apa? Ya nggak ngerti ini hakikatnya kenapa bisa begitu. Nah, oke, inilah yang disebut oleh para arifin diri menjadi sirna. Diri menjadi sirna. Dalam bahasa Quran diri menjadi khusuk. Yang ada hanya rasa sadar Allah. Nah, contohnya Sayyidina Ali dalam contoh sebagai sampling. Kalau Nabi nggak usah diomong, kalau Nabi sudah sempurna tingkat kekhusuannya. Gitu, bisa dimengerti secara umum, paham ini? Ya, ya. Ada lagi pertanyaan?